Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak ibu-ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Maghrib malam Senin, pada kesempatan ini kita akan membicara tentang keuntungan yang diperoleh dari berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin jemaah maghrib rahimakumullah, kita paham bahwa Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan. Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, maka ia tidak ada yang akan dia dapatkan selain kemuliaan itu. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Allah berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrikum afala ta'qilun." Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Mengawali kajian kita pada sore hari ini, kita akan dulu melihat sesungguhnya apa itu Al-Quran. Apa hakikat Al-Quran? Dari segi makna bahasanya, Al-Quran ada yang mengatakan diambil dari kata kerja atau fi'il madi qara'ah yaqra'u qira'atan, kemudian menjadi Quran. Kalau Al-Quran diambil dari kata qara'ah, maka kata Al-Quran bermakna bacaan, apa yang dibaca. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata Quran tidak diambil dari kata qara'ah. Memang dari seluruhnya begitu, kata jadian. Ya. Kalau itu dipahami dari itu, maka makna Al-Quran itu adalah menghimpun syariat-syariat sebelum itu. Jadi bacaan yang menghimpun seluruh syariat mulai dari Nabi Adam sampai. Namun melihat mayoritas ulama berpendapat bahwa dari segi makna bahasa itu kata Quran itu diambil dari kata qara. Ulama mengambil dari ayat yang mengatakan surah Al-Qiyamah, wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi dari kata fattabi' qur'anahu itu artinya adalah apabila kami telah membacakan bacaannya, maka ikutilah baca. Kayak itu.
bacaan itu. Ini juga sebenarnya metode mempelajari Al-Quran. Allah menggambarkan kepada kita bahwa mempelajari Al-Quran itu tidak itu. Anak-anak sekarang ini kalau kita ajari dia, belum sampai kita membimbing dia sudah baca, padahal Allah sudah memperingatkan kita. Wa idza qara'nahu, nanti setelah dibaca fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacanya. Jangan sementara guru membacakan itu langsung ikut. Tidak tahu apa itu ini. Itu cara mempelajari Al-Quran. Dari segi makna istilahnya, itu terminologinya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam keadaan berbahasa Arab, yang dinukilkan dari yang dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Dari sini menggambarkan hakikat Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Yang pertama adalah kalamullah. Itu adalah kalimat atau kata-kata Allah. Itu berarti bahwa Al-Quran tidak boleh kita rubah, baik dari segi sebutannya atau makhrajnya maupun panjang pendeknya. Kenapa? Karena jangankan Al-Quran yang kalimat Allah, ciptaan Allah saja kita rubah, yughayyiruna khalqallah. Sedangkan Al-Quran, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rela dipenjara agar dia mempertahankan bahwa Al-Quran itu bukan sesuatu ciptaan tapi adalah qadim, seperti qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat itu dipertahankan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan rela dipenjara. Jadi ya, makanya dalam Al-Quran tidak boleh kita rubah itu, karena kapan kita rubah bacaannya sudah pasti itu sebenarnya ya. Kalau para ahli tajwid mengatakan itu sebenarnya mengandung dosa itu. Karena kita merubah, yughayyirun, merubah itu. Dan sangat berbahaya. Kenapa? Di samping menambah atau mengurangi, kalau salah makhraj itu berarti berarti sebenarnya merubah makna. Nah, mengurangi atau menambah huruf, panjang pendek misalnya, sesuatu yang pendek kita panjangkan, yang panjang kita pendekkan, maka sebenarnya kita sudah menambah atau mengurangi huruf Al-Quran. Sedangkan ini kalamullah. Makanya sebutan untuk Al-Quran sebenarnya bukan qiraatil Quran, tapi tilawatil Quran. Satu-satunya. Kenapa tilawah? Tilawah itu dipergunakan untuk bacaan yang sakral. Dulu ada beberapa saat, dulu pernah juga orang-orang Nasrani atau Kristen di Papua ingin mengadakan lomba tilawatil Injil. Bilang salah itu. Kalau Injil qiraatul Injil. Ya, bukan tilawatil Injil tapi qiraatul Injil. Ya. Saya kira itu yang pertama. Coba kita bayangkan misalnya kalau kita baca Al-Quran, ada sering anak-anak kita yang selama ini sulit sekali gitu. Saya sekarang mau ngajar Al-Quran di itu, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berubah itu. Iyyaka itu adalah nama salah satu nama matahari. Jadi kalau kita tidak tasdidkan, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti hanya kepada matahari lah kami menyembah dan kepada matahari kami mempercayai. Hanya satu.
tidak mentasdid ke iya. Jadi harus kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita orang Sulawesi sangat tidak terbiasa huruf ain, sehingga dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin dengan alamin sangat berbeda artinya. Alami itu alam, alami itu banyak penyakit. Bayangkan Pak, siratal ladzina, ada orang shin. Kok sirat itu ke jalan lurus. Sirat itu klise film. Ya. Jadi saya kira memang perlu kita ini bapak-bapak, kalau begitu lebih ada yang nanya saya, dosen, kalau begitu lebih jangan berquran daripada berdosa. Kalau begitu jangan baca Al-Quran. Saya bilang lebih parah lagi kalau tidak membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Ini adalah agar supaya kita, apapun yang terjadi kita harus belajar. Kalau membaca Al-Quran kita harus paksakan. Kalau kita sudah berusaha maksimal kemudian tidak bisa, ya kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengatakan bisa baca itu alhamdulillah, padahal coba kita dengar Ustaz Samad mengatakan kalau alhamdulillah itu surah Fatihah dibaca salah, itu tidak sah salatnya, karena itu merupakan rukun. Iya. Jadi ini saya kira itu hakikat Al-Quran yang pertama. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya itu adalah ada kalamullah yang tidak turun kepada Nabi Muhammad, maka tidak dapat dikatakan Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran tidak berlaku. Injil, Taurat, Zabur itu adalah kalamullah. Tapi kita tidak bisa mengatakan Al-Quran karena apa? Karena tidak turun kepada Nabi Muhammad. Itu yang kedua makna daripada Al-Quran, hakikat Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan atau dinukilkan secara mutawatir. Al-Quran yang tidak dinukilkan secara mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh banyak periwayat. Kalau kita mungkin minimal 100 orang. Kenapa bisa ini ditekankan Pak? Ada Al-Quran tidak dinukilkan mutawatir, itu juga tidak dikatakan Al-Quran. Misalnya ada perbedaan bacaan di surah Al-Isra ayat 21 baik. Tidak baca wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qada. Tapi di kalangan Syiah dibaca wa wassa. Kenapa bisa wasa? Karena dulu kan jangankan barisnya Al-Quran, titiknya pun tidak ada. Pada saat turun pertama Al-Quran, jangankan barisnya, titiknya pun tidak ada. Jadi Pak, kalau wawassa, waw so beria, kalau waw yang kedua itu sedikit ekornya lari ke so menjadi waqada. Secara tulisan macam waqada. Jadi orang Syiah menuduh sekretaris Nabi mengatakan itu salah tulis dia. Mestinya waw di situ tapi ekornya waw lari ke do. Akhirnya tersambung menjadi bacanya waqada. Nah, kata wawassa ini bukan Al-Quran. Tidak bisa kita katakan Al-Quran. Kenapa? Karena hanya satu orang yang meriwayatkan. Tidak mutawatir. Ya. Kalau dalam ulum Quran ada yang namanya bacaan saz, bacaan zazah, bacaan yang ganjil. Memang ada Al-Quran misalnya seperti yang dinukilkan Ibnu Abbas ketika dia mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqdu aydihuma. Dia ada tambahannya penjelasan dari situ. Dia tambahkan adalah minal yumna ilal yusra. Kata minal yumna saya bukan Al-Quran karena hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Itu Al-Quran. Kemudian berbahasa Arab. Apa yang dimaksud berbahasa Arab? Al-Quran, terjemahan Al-Quran tidak
berlaku itu. Tidak dikatakan Al-Quran. Artinya hukum-hukum Al-Quran tidak. Terjemahan yang kita pakai tentang Al-Quran itu, kan Al-Quran mushaf itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Tapi membawa terjemahan Al-Quran, meskipun di situ ada ayat Al-Quran 30 juz, itu tidak berlaku di situ. Kenapa? Karena lebih banyak tulisan Indonesianya daripada Al-Qurannya. Sama dengan kita bawa HP. Ada HP, ada Al-Quran dalam sini, Pak. Kalau itu kita ke bawah, kalau ada Al-Quran tidak boleh disentuh, maka HP tidak bisa dibawa, Pak. Ya, saya kira itu ya. Jadi Al-Quran itu yang la yamassu ilal mutahharun, itu adalah yang berbahasa Arab itu. Kemudian dimulai dari apa ya? Yang tadi jadi ada apa namanya? Ya, kalamullah yang diturunkan itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi, tapi tidak melalui Jibril. Jadi kalamullah yang diturunkan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad adalah melalui Jibril. Ada kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad tapi tidak melalui Jibril, maka tidak dapat dikatakan Al-Quran. Apa itu? Itu hadis kursi. Hadis kursi itu kalamullah, tapi tidak melalui Jibril. Jadi tidak berlaku. Artinya kalau kita baca tidak sesuai makhraj hadis kursi, tidak membuat kita berdosa. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, maka kita bisa dianggap berdosa. Nah, ada yang menarik, tapi meskipun sebenarnya berbeda pendapat kalangan ulama, Al-Quran adalah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Artinya apa? Kalau ada Al-Quran kemudian robek satu lembar, maka itu tidak berlaku. Artinya misalnya kalau dalam keadaan junub kita melihat tulisan Al-Quran satu lembar, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya junub. Itu tidak berlaku itu. Karena yang dimaksud la yamassuhu itu adalah mushafnya yang dimulai dari surah An-Nas, Fatihah sampai An-Nas. Kalau ada Quran yang robek tidak lengkap itu halamannya, sebagian ulama mengatakan itu tidak dapat dihukumkan Al-Quran. Artinya hukum-hukum Al-Quran tidak berlaku. Termasuk diantaranya kita bisa menyentuh meskipun dalam keadaan junub. Kemudian menjadi ibadah. Ini dia yang penting, ibadah bagi orang yang membacanya. Ya. Ibadah bagi yang membaca. Tahu arti dan tidak tahu artinya ada pahalanya. Ya. Ada pahalanya. Itu tentang Al-Quran. Jadi hakikat Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad, kemudian melalui Jibril. Kalau yang tidak diturunkan melalui Jibril, maka tidak disahkan Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, nah sekarang apa keuntungan kita apabila berinteraksi dengan Al-Quran? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali keuntungan kita diperoleh dengan apa itu. Yang pertama adalah melahirkan jiwa yang sabar. Ada seorang pejuang Afghanistan ketika diserbu oleh Uni Soviet, seorang perempuan. Itu dipenjara selama 6 tahun dan diceritakan bahwa di dalam penjara itu disiksa, dipukul, apa, Pak. Tapi ditanya, kenapa bisa bertahan? Dalam keadaan itu saya tidak pernah berhenti membaca Al-Quran, sehingga kesabaran di hati saya itu sangat kuat, tidak pernah mengeluh dan sebagainya. Jadi membaca Al-Quran itu terbukti bahwa jiwa kita untuk bersabar menghadapi segala cobaan. Yang kedua adalah melembutkan hati. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, apakah membaca, apakah mentadabburnya dan sebagainya, itu sebenarnya mampu untuk melembutkan hati kita. Seorang ulama berkata bahwa sesungguhnya hati itu mengkristal seperti besi.
besi, maka lembutkanlah hatimu dengan membaca Al-Quran. Lembutkan hatimu membaca Al-Quran. Tentunya yang barangkali kita tidak sekedar membaca huruf-hurufnya, kalimat-kalimat dan kata-katanya, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana menghayati. Jadi setiap kata kita hayati, Pak. Saya kira sudah ada Al-Quran yang terjemahan satu per kata, Pak, seperti yang diajarkan Pak Ustaz Sulaiman itu. Setiap itu sebenarnya adalah dalam rangka melembutkan hati kita. Kalau sekadar membaca, apa bedanya dengan membaca syair-syair? Kalau sekadar baca tanpa menghayati, minimal kita tahu artinya itu. Yang ketiga adalah memperkokoh hati, menguatkan hati kita. Banyak ya dalam sejarah yang kita, termasuk misalnya siapa ini yang Bilal ketika ditindis batu panas oleh tuannya dan sebagainya, Pak. Tapi dia tidak surut. Kita bisa bayangkan itu kalau dipaksa untuk itu, dia tidak surut, tetap kuat hatinya untuk itu. Dia tidak merasakan hal yang pedih itu karena kekuatannya itu membaca Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir ahad. Jadi kalau kita menghadapi segala problem kehidupan kita, maka rujukannya kembali kepada Al-Quran. Yang keempat adalah sebagai nasihat dan obat. Ya, nasihat dan obat. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, ini berarti Al-Quran ini bukan untuk itu, tapi semua manusia. Ya. Qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepadamu mau'izah, nasihat mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan merupakan obat hati, wa hudan, dan merupakan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin. Jadi obat, rahmah, petunjuk. Al-Quran ini adalah obat. Bukan hanya obat hati saya, sebenarnya adalah segala obat. Saya kira Ustaz sering meruqyah orang menggunakan Al-Quran. Itu. Pak Quraisy mengatakan begini, Al-Quran itu sebenarnya manfaat itu kembali kepada siapa dan untuk apa dia baca. Ada teknik pengobatan yang berapa kali saya buktiin, Pak, ya, tekniknya itu. Ada ipar saya, istrinya kakak saya yang kena kanker payudara. Saya bilang, tolong coba salat hajat dulu, hajat, kemudian baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, kemudian buka Al-Quran, kemudian baca itu. Apa petunjuk dalam yang Anda buka itu di situ, lakukan itu. Kalau teknik yang digunakan oleh dia beri nama adalah istihara Quran, Pak almarhum Profesor Sahabudin, seorang ahli tarekat ya, dari Mandar. Profesor Sahabudin itu kalau kita ingin beristihara, di samping sholat istihara itu juga gunakan itu. Jadi dia sholat tahajud, sholat hajat misalnya 2 rakaat, kemudian dia berzikir, istighfar 100 kali, kemudian selawat 100 kali, kemudian tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 1 kali, kemudian kita baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian kita bermunajah, bermuamalah, kira-kira begitu. Kita, ya Allah, tunjukkan misalnya anak muda yang cari jodoh, ya.
Kira-kira ya itu jodoh atau apa yang mau dikerjakan sebenarnya, tunjukkan ini petunjuk Al-Quran. Kemudian kita baca akhir dari surah An-Naml. Surah An-Naml. An-Naml atau Nahl, saya dulu. Coba nanti dilihat. Di situ ada kata wa qul hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma Allahu ghafilun anhu. Itu sangat itu. Wa qul hamdulillah sayurikum ayatihi. Katakan alhamdulillah, kelak Allah akan memperlihatkan tanda-tandanya. Fata'rifunaha, maka akan kamu ketahui. Wa ma rabbuka ghafilun amma ta'malun, dan Tuhanmu tidak membodohi kamu. Kira-kira begitu arti bebasnya. Itu baru kita bermunajat ke Allah, minta itu. Buka, kemudian kita hitung 7 lembar. Dari kanan, dari apa? Dari kiri ke kanan ya, gitu ya. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu baru kita dari atas menghitung 7. Baris ke-7 itulah petunjuknya. Baris ke-7 dari atas itu, kita bisa Al-Quran 7 lembar. Kemudian baris ke-7 itulah. Itu lihat maknanya. Kalau misalnya maknanya itu adalah tentang berita gembira atau berita baik, maka Allah merestui itu. Maka lakukan. Tapi kalau sudah menjadi cilaka, neraka, aduh itu kata-kata rugi dan sebagainya, Pak, jangan. Itu caranya. Dan itu saya tidak tahu, Allah mudah-mudahan saya itu bukan termasuk orang ahli nujum. Azlam, ya kan? Mudah-mudahan itu bukan azlam. Tapi Prof itu mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya istirah Quran. Ya, karena kita mengatakan hudan, Al-Quran itu hudan. Dan kemudian wa qul hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifuna wa ma rabbuka ghafilun amma ta'malun. Dan hampir ya Pak. Hampir ya. Semuanya yang saya lakukan untuk itu benar. Benar. Artinya bukan tidak meminta kepada barang hilang, enggak seperti itu ya. Ini ada menyangkut misalnya pekerjaan dalam keadaan bimbang, nah itu dia, minta ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang nakal sekali, peremang, tapi dia ingin menjadi kepala desa. Datang kepada saya, Pak, saya bilang begini, kau minta petunjuk dari Allah. Oke, bagaimana caranya? Saya bilang kau baca, kau sholat, kemudian berzikir, istighfar 100, salat 100, tahlil 100, la ilaha illallah 100. Kemudian baca ini ayat. Akhir surah An-Naml, kan An-Naml kira-kira An-Naml itu. Sudah itu buka Al-Quran. 3 kali buka Al-Quran, selalu masalah kepemimpinan, dan isyaratnya di situ adalah apa itu? Andaikan kamu bersikap keras Muhammad, itu ya betul. Ya, lampat dulu ya itu. Saya bilang begini, kamu bisa menjadi kepala desa, tapi Tuhan kami, jangan kamu jangan emosi, jangan suka memukul orang. Kalau kau saya bantu, tapi kalau kau bisa menahan itu, tidak memukul orang sedih, kau kan selalu orang berani, ya. Kemudian berjanji di depan saya, dia jadi kepala desa, Pak. Dia terpilih dia. Malah terakhir dia menjadi anggota DPR. Tapi sayangnya dia anggota DPR itu, saya laporannya teman-teman dari DPR, kalau kan dia tidak sekolahnya tidak hanya tamat SMA, tapi sudah lama juga dia. Kalau dia berdebat di DPR, sudah kalah ngomong dia cabut ke badiknya, baru dia tancapkan di. Saya bilang, itu anggota, semua banyak preman di situ jadi anggota DPR. Saya bilang, bahaya kampung kalau begini caranya. Itu dia itu, dan 3 kali naik itu, Pak, itu. Ya. Fabima rahmatin, ya itu fabima rahmatin. Jika kamu lampat dan galian qalb. Jadi andaikan kamu Muhammad
bersikap tidak berlemah lembut kepada mereka, nih saya akan meninggalkan kamu. Jadi kalau begitu saya bilang ini syaratnya, Anda harus berlemah lembut. Kau tegakkan dalam hatimu itikadkan, insyaallah kamu terpilih. Tapi hati dan di dalam itu, ternyata dia tobati itu disambung dia lembut dan sebagainya, dia terpilih jadi kepala desa. Dan dia sukses jadi kepala desa, dan sebelum berakhir dia diangkat menjadi anggota DPR desa. Jadi itu Al-Quran saya petunjuk Pak itu ya. Masih ada waktu ya. Selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang terbaik. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang terbaik. Di dalam sebuah sabdanya Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itu, jadi guru-guru bapak-bapak yang ngaji itu luar biasa. Saya juga jadi guru ngaji mulai dari umur kelas 3 SD jadi guru ngaji sampai sekarang Pak, sampai di perguruan tinggi guru ngaji itu ya. Karena waktu itu masih kelas 4 SD sudah juara provinsi tingkat SD. Tapi karena saya termasuk orang yang kejili-jili, akhirnya saya lari-lari saya tidak tekuni itu. Sesudah begitu, karena waktu itu orang tua saya mendidik saya seperti tentara. Bayangkan Pak, tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan yang itu. Dia wasi itu. Dia wasi. Bayangkan kita mau makan palu butung, bukan gula pasir isinya, tapi garam. Saya bilang kalau begini saya betulin. Nah kita ini kan baru di kota, dari desa ke kota itu di situ ada es lilin dulu ya. Mau dimakan tidak bisa, bilang berhenti. Sesudah saya ikuti pertandingan itu tidak pernah itu tadi. Saya pernah di Parepare dan di Baru 1 hanya sampai juara 3. Karena saya tidak tekuni itu Pak. Waktu saya masih SD, memang saya tekuni itu dan sempat dididik oleh Muhammad Dong di Donggala, meskipun hanya 2 hari 3 hari ya, sebagai penyegaran ya waktu mau bertanding tingkat provinsi. Baik, jadi mengajar dan mempelajari Al-Quran itu adalah kita dianggap oleh Nabi Muhammad SAW orang-orang yang terbaik. Yang keenam adalah mendapat pahala yang berlipat ganda. Saya kira terkenal itu hadis Nabi mengatakan membaca Al-Quran dari Pelam itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Setiap hurufnya adalah berpahala 10 kali lipat. Saya kira itu jelas ya. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan yarjuna tijaratan lan tabura. Ya gitu. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang mempelajari, yang membaca Al-Quran, wa aqamus sholata dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebahagian dari harta sirran walanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura. Dia diberi pahala, diberi reward berupa perdagangan yang tidak ada ruginya. Yarjuna tijaratan lan tabura. Kalau dia berdagang tidak pernah rugi. Ya. Di ayat lain dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hadda alulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Selanjutnya yang ketujuh adalah dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Jadi kita dikumpul bersama malaikat. Di sebuah hadis Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir ya, orang yang pintar, mahir di dalam Al-Quran itu, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan di hari kemudian bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia itu, kiramil bararah. Walladzina yaqra'una Al-Quran, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran,
wa ta'ta fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran tapi tersendat-sendat, ya, masih tersendat-sendat, terbata-bata, dia karena sulit, dia akan mendapat 2 pahala. Jadi tersendat-sendat, jangan putus asa Pak. Kalau terus saya, walau kesana aja. Karena Al-Quran kalau kita berinteraksi Pak pasti dikasih itu. Jangan pernah kita putus asa, sulitnya itu makhrajnya beda begini. Jangan begitu. Pasti Allah memberikan petunjuk. Ya. Kalaupun kita susah, ada rewardnya itu 2 pahala. Pahala susahnya Pak, ya. Pahala susah dan pahala semangatnya. Meskipun susah tapi bersemangat, syakun. Karena susahnya itu adalah itu. Jadi tidak ada ruginya Pak. Jadi keuntungan kita, orang yang sudah mahir, ya, makhrajnya, apalagi dengan dasara, jaminannya adalah dia akan nanti di hari kemudian bersama dengan malaikat, diberi malaikat itu. Dan orang yang masih terbata-bata membacanya diberi 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang satu adalah karena bersemangatnya, yang kedua dia labrak meskipun tidak susah. Kemudian yang ke-8 adalah dia diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu seperti buah utrujah. Utrujah itu ada buah utrujah itu yang baunya harum dan rasanya lezat. Utrujah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bersabda, "Masalul mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Utrujah itu perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, orang mukmin berbaca Al-Qur'an, dia perumpamaan seperti buah utrujah. Apa itu? Baunya harum dan rasanya lezat. Itu utrujah. Berapa tahun yang lalu ada anak-anak penghafal Al-Quran yang tenggelam di Danau Toba. Ada anak yang sementara penghafal Al-Quran dia itu 1 minggu Pak, dia tidak bengkak dan mengeluarkan bau harum. Kan biasanya orang kalau tenggelam itu bau botok kayak gitu Pak. Tapi ini anak tidak. Anak penghafal Al-Quran dan dia meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran. Itu terbukti bahwa orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran adalah seperti utrujah. Iya. Baunya harum dan itu. Iya. Wa masalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamar la rihalaha wa ta'muha khulun. Orang beriman tidak membaca Al-Quran seperti tamar, hampa, ya, baunya hampa dan tidak ada baunya dan rasanya hampa. Itu gambaran orang mukmin dan tidak membaca Al-Quran. Seperti buah tamar, baunya tidak berbau dan rasanya hambar. Kemudian Nabi melanjutkan, wa masalul munafiqul ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihan riha kamasali thayyibun wa ta'muha murrun. Jadi orang munafik yang membaca Al-Quran, kelihatannya itu baunya bagus tapi rasanya pahit. Itu orang munafik. Ya. Jadi saya kira Pak, digambarkan Allah yang membaca Al-Quran adalah utruj. Kalau yang orang mukmin tidak baca Al-Quran atau Islam tidak baca Al-Quran, dianggap sebagai buah tamar, rasanya hambar, baunya tidak ada. Untuk tidak busuk. Baik, yang ke-9 adalah mendapat syafaat. Ini yang paling penting saya kira Pak. Di hari kemudian ada 2 syafaat yang menunggu kita, yaitu Al-Quran dan puasa kita. Ya. Makanya Nabi bersabda, iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
bacalah Al-Quran, Iqra Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi ashab. Ini hebat, ini kenapa Nabi mengatakan syafi' ali ashabi. Dia tidak mengatakan syafi' liyaqra, ya, liyaqra, yang membaca, li ashabi. Itu berarti tidak sedang membaca, dia menjadi sahabat. Ada orang baca Al-Quran mungkin hari ini, satu minggu kemudian itu. Bukan yang namanya sahabat itu selalu bersama. Dari kata sahabat, ya, selalu bersama. Pokoknya ada setiap saat baca Al-Quran. Lepas dari pekerjaan dunia, baca Al-Quran. Itu yang dimaksud syafi'an. Kalau satu kali satu bulan baca, saya kira tradisi Malaysia ini di samping memang untuk diperuntukkan orang yang sudah meninggal. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah ada tradisi membaca untuk mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah mendapatkan ketenteraman dan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi dikatakan, wa majatama qaumin min baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Nabi bersabda, tidak berkumpul suatu kaum, satu komunitas fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di masjid, di mana itulah yatluna kitaballah, kemudian membaca. Dalam bahasa bugis itu yatluna itu matale itu ya. Tapi ada lagi itu, oh ya, dari situ dia mendaras itu di samping membaca-baca juga mentadabbur, kira-kira begitu. Ya, illa nazzalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan kepada mereka adalah ketenteraman jiwa, ugasyatuhum rahmah, dan dia diliputi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang menjadi isi tausiah pada kesempatan ini, dan tentu kita berharap mari kita menjadi teman, menjadi sahabat dari Al-Quran, sehingga kita mendapat keberuntungan, kita mendapat keuntungan dari membaca Al-Quran. Dari 10 tadi keuntungan yang dipaparkan oleh para ulama kita dan Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.